Tiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah saya sehat untuk hari ini. Adik sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Alhamdulillah. Betulkah ini dengan Bapak Marwan? Ya, saya Mbak Marwan Adi. Saya dari SDN 1 Telaga Pulang. Iya, oke. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya, Pak. Nama saya Septia Mustika Putri dari Universitas Muhammadiyah Malang. Tujuan saya mewawancarai Bapak adalah tugas akhir dari mata kuliah bimbingan konseling. Wawancara ini membahas tentang di sekolah dasar. Wawancara ini berisi tentang pembelajaran siswa di sekolah dan solusi yang akan diberikan oleh guru. Baik Pak, apa bisa dimulai? Oh ya, bisa silakan. Pertanyaan yang pertama, apakah ada siswa yang memiliki masalah atau yang perlu diberi bimbingan khusus di sekolah? Eh, saya akan jawab. Jadi yang namanya sekolah dasar apalagi sekarang ya, siswa kita itu banyak sekali. Dan dari banyaknya siswa tersebut pasti juga mereka memiliki sifat yang bermacam-macam. Mereka punya kelakuannya masing-masing lah. Jadi dalam setiap sekolah saya yakin pasti ada siswa yang bermasalah. Seperti itu. Oke, kalau boleh tahu Pak, identitas siswanya bisa dijelaskan? Bisa disampaikan? Kalau boleh. Oh ya. Sebenarnya di SD 1 Telaga Pulang ini ada beberapa yang menurut saya cukup bermasalah gitu. Dan salah satunya yang saya tahu ya dan saya awasi langsung yaitu Nak Bayu Trikusworo, dia dari kelas 6A. Seperti itu. Kenakalan yang dilakukan oleh siswa tersebut itu biasanya apa ya Pak kalau di sekolah? Ya paling umum sih ya biasanya jahil sama temannya sekelas, bikin nangis temannya Oke. seperti itu. Kan ya memang sih masih anak-anak, cuma justru karena itu kita harus didik dia sejak dini supaya dia mengerti gitu kalau yang dilakukan itu sebenarnya tidak baik seperti itu. Paling paling sering disebut Oke, jahil sih pada teman-temannya. oke Pak. Oke, terima kasih. Terus pertanyaan yang kedua, lalu untuk sistem yang digunakan di sekolah, apakah daring atau luring Pak? Kami mengingat situasi COVID yang masih belum cukup reda ya kalau menurut saya. Jadi kami untuk saat ini masih menggunakan sistem daring karena kami juga tidak berani karena masih masih anak-anak SD kan, mereka juga belum, ya mungkin mereka mengerti apa itu prokes tapi mereka tentunya belum belum terlalu bisa diatur lah untuk itu, untuk jaga jarak. Nanti kalau nggak diawasi mereka samain nama temennya atau dan lain sebagainya gitu. Jadi kami untuk sekarang memutuskan untuk tetap daring aja dulu. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, dan selama menggunakan metode daring ini, bagaimana perilaku siswa yang memiliki masalah tersebut? Oke, untuk siswa-siswa yang bermasalah tersebut ya, selama daring ini mereka cenderung makin susah diberitahu karena justru mereka lepas dari awasan para guru.
gitu. Karena mereka kan sekolah dari rumah masing-masing, mereka Hmm. juga tidak bertemu langsung, mungkin mungkin itu Mm-mm. yang membuat mereka jadi lebih lebih susah diberitahu lagi, seperti itu. Kalau misalkan ini secara jujur kan ya, terus kalau misalkan guru atau buat anak-anak ini. Mohon maaf, bisa diulangi tadi, jaringannya agak bermasalah kayaknya. Oke, saya ulangi. Ya. Selama daring, tugas-tugas yang Bapak Ibu guru berikan untuk anak muridnya selama itu maksudnya dikerjakan terus atau gimana Pak? Sejauh ini sih kesadaran anak-anak murid saya cukup bagus. Beberapa dari mereka tetap mengumpulkan tugasnya sebagaimana mestinya. Cuman Hmm, ya tetap aja ada beberapa yang menganggap mungkin pembelajaran online ini sepele. Jadi mereka terkadang ada yang tidak mengumpulkan tugas atau juga terkadang lalai, entah kelupaan atau apa karena mereka suasananya di rumah ya. Jadi seperti itu. hmm. Leb- Cara mengajarnya secara langsung atau Zoom ini secara virtual lebih gampangan mana Pak? Cara langsung atau cara Zoom ini? Cara mengajarnya di sekolah? Kalau saya sendiri justru lebih enak langsung ya, karena Iya. kalau langsung itu kita ada yang namanya human touch, jadi kita bisa Hmm, berinteraksi itu secara langsung, kita bisa betul, memberikan betul. sentuhan-sentuhan seperti itu. Jadi menurut saya akan lebih efektif kalau kita langsung. Mereka antara guru dan murid itu ada koneksi satu sama lain seperti itu. Kalau online, kalau menurut saya lebih cenderung seperti orang nonton video saja. Jadi mereka kayak nggak ada interaksinya seperti itu. Betul. Betul. Ya. Oke. Oke Pak, terima kasih untuk Bapak Marwan yang sudah meluangkan waktu dan membantu saya dalam mengerjakan tugas akhir mata kuliah ini. Ya. Kalau misalkan ada pertanyaan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya Pak ya. Nah,